Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali saya Vini Auliani bisa kembali berjumpa dengan Anda semuanya dalam program Teras TVmu bersama dengan UHAMKA. Di mana dalam program ini kita akan membahas topik-topik yang sangat inspiratif dan juga penuh dengan edukasi. Dan kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa, yaitu mengenai kuliah perbankan syariah, jalan cerdas menuju karir yang berkah. Bersama dengan narasumber kita, tentunya narasumber yang luar biasa juga pemirsa, yaitu ada Ibu Mitra Samigultom, MEI, Ketua Prodi Program Studi Perbankan Syariah dari Fakultas Agama Islam UHAMKA. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum Bu Mitra. Waalaikumsalam Mbak Vini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir ini sharing-sharing dengan pemirsa TVmu di Teras TVmu UHAMKA. Nah Bu Mitra, ini kan kita ingin tahu nih ya, di tengah perkembangan zaman yang sekarang ini banyak orang yang sangat sibuk sekali tentunya untuk mengejar karir ya. Betul. Tapi kan kita juga tentunya ingin sebagai kader Muhammadiyah khususnya ya, kita ingin dan juga umat Islam pada umumnya, kita ingin karir kita ini juga jadi berkah ya kan, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu kuliah perbankan syariah, jalan cerdas menuju karir yang berkah. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh nih Bu Mitra dijelaskan juga terlebih dahulu nih mengawali perbincangan kita, kenapa sih, apa alasannya nih perbankan syariah bisa menjadi pilihan kuliah yang tepat nih untuk masa sekarang ini? Baik, terima kasih Mbak Vini. Pertanyaan yang menarik ya terkait dengan perbankan syariah. Mungkin sejenak kita kembali kepada sejarah bagaimana perbankan syariah di UHAMKA itu lahir. UHAMKA, ya. Jadi awalnya itu di tahun 99 itu prodinya itu muamalah. Muamalah ya. Jadi muamalah, tetapi juga karena permintaan perkembangan zaman, jadi tahun 2012 itu berubah menjadi perbankan syariah. Nah, jadi bicara terkait dengan perbankan syariah ini menjadi suatu hal yang menarik di sekeliling kita di Indonesia, begitu mengingat di mana penduduk Indonesia itu 85%-nya itu kan muslim. Kalau mungkin kita lihat di kondisi sekarang hampir 250 juta itu muslim. Jadi aktivitasnya juga harusnya itu juga mendekatkan kepada terkait dengan Islam begitu ya, termasuk keuangannya. Nah, apalagi juga berkaitan dengan keuangannya begitu ya Mbak Vin, sehingga itu mendorong UHAMKA Muhammadiyah gitu ya untuk bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan kontribusi terkait dengan keuangan syariah di Indonesia. Nah, perbankan syariah dengan konteks di sini UHAMKA hampir 20 tahun lebih ya. Itu mendorong terkait bagaimana ekonomi syariah ini bukan hanya untuk di industri gitu ya, terkait misalnya berkarir di perbankan syariah, it's okay, tetapi bagaimana perbankan syariah ini menjadi nilai ekonomi Islam ini menjadi nilai-nilai yang memang dijalankan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Jadi jauh sebenarnya bukan hanya mungkin nanti alumni kita akan bekerja di bank-bank syariah atau juga lembaga keuangan syariah yang lainnya, tetapi UHAMKA, perbankan syariah UHAMKA sebenarnya jauh hadir untuk itu. Itu tadi bagaimana paradigma keislaman ini terutama terkait dengan keuangan dijalankan oleh masyarakat kita sendiri. Begitu sih Mbak. Jadi selain tujuannya memang untuk bekerja di industri keuangan syariah, tetapi bagaimana warga Muhammadiyah, warga kita Muslim sendiri, apalagi terutama yang di Jakarta, itu menjalankan nilai-nilai keislaman, terutama terkait di keuangan. Ya. Begitu. Jadi karena kita ini umat Islam ini kan umat Muslim yang terbesar ya, termasuk yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau bisa kita memegang peranan ya, memegang peranan penting, menjadi yang paham lah akan keuangan syariah gitu kan. Jadi kita jangan hanya menjadi penonton nih, padahal umat Islamnya banyak, tapi yang menguasai keuangan
bukan sistem syariah Betul, gitu kan rugi, betul. ataupun mungkin orang Islam yang memang kompeten Betul. di bidang keuangan syariah itu gitu kan. Nah, itu sebenarnya Mbak Vin. Jadi terkait dengan bagaimana kalau bicara terkait dengan industri keuangan syariah ya. Jadi jauh kita akan bicara terkait dengan sektor-sektor halal yang memang harus dijalankan oleh umat itu sendiri gitu ya, umat Islam itu sendiri gitu ya. Jadi memang sektor halal ini menjadi, kalau kita lihat di Global Index Report-nya yang dikeluarkan oleh jadi akan dalam setiap tahun itu disurvei tuh setiap negara yang memang menjalankan sektor halal di setiap lininya, apakah keuangan, apakah pariwisata, apakah pendidikan. Maka Indonesia itu masih memang ini yang menjadi PR kita bersama, masih di nomor 3 tuh. Jadi padahal kalau potensinya itu gede banget karena hampir 85% itu kan penduduknya muslim gitu. Jadi kita masih di nomor 3 gitu nomor ya. Nomor 3 dunia atau nomor 3 Asia? Dunia. Oh, nomor 3 dunia. Tetapi kalau kita lihat penduduk kita itu nomor 1 paling gede gitu ya. Nah sekarang mungkin disalip sama Pakistan gitu ya. Tetapi itu mungkin yang akan menjadi dorongan kita gitu ya. Kenapa memang kita penting nih untuk belajar di perbankan syariah begitu ya. Selain memang kita akan memberi kontribusi terkait dengan sektor halal, terutama di keuangan gitu ya. Kita juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya. Itu ya karena jadi itu akan sejalan, itu akan selaras ketika memang masyarakat kita menggunakan ekonomi syariah secara menyeluruh gitu ya, sektor halalnya secara menyeluruh, itu juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Jadi kita juga dapat untung ya. Betul secara sekali. langsung menikmati. Ya, betul sekali Mbak Vin. Jadi yang kalau tadi itu bicara terkait dengan bagaimana industri perbankan syariah ini memberi kontribusi gitu ya. Kenapa harus memilih perbankan syariah misalnya? Selain memang dia itu berkah, ya itu tadi ya. Kalau kita bilang itu berkah dalam konteks karena menjalankan syariatnya dari Allah. Yang kedua, dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional karena penduduk yang paling banyak muslimnya di dunia adalah Indonesia. Jadi berkah, terus juga ekonomi tumbuh dan ya otomatis akan mendapat ridho dari Allah gitu. Makmur, sejahtera, sesuai syariah lagi ya. Iya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tadi ya, Mbak. Cakep nih ya jadinya. Gitu. Agak mulai tercerahkan nih, saya juga nih. Biasanya kan kita karena mikirnya kalau perbankan syariah ada yang berpikir juga nih biasanya formalitas. Kan kayaknya sama aja deh, cuma beda beda istilah gitu. Betul. Kan formalitas, padahal kan ternyata banyak peluangnya juga itu membuka peluang ekonomi. Jadi dari kita untuk kita juga kan itu. Tapi memang perbedaannya ini sebenarnya antara perbankan syariah sama konvensional itu apa sih Bu? Nah, bicara terkait dengan beda antara bank konvensional dan bank syariah, mungkin kalau dari keuangan ya. Jadi secara tadi kalau kita bilang mungkin nanti secara teman-teman akan temukan bagaimana riba ya, kalau mungkin juga akan kelihatan ada riba yang menjadi suatu hal pembeda utama ya. Jadi pembeda yang memang kenapa sih emang riba itu apa gitu ya Mbak ya. Jadi kalau Allah itu sampaikan bahwa saya riba itu kan zolim ya. Kenapa zolim? Karena itu membuat kesusahan kepada orang lain, dalam artian Mbak Vini minjam, saya beri pinjaman deh 10.000 gitu ya, tapi nanti baliknya harus 10.100 misalnya, padahal Mbak Vini lagi kesusahan nih, gitu. Jadi ada mudho'afah di sana, ada tambahan di sana, sehingga itu yang menjadi suatu hal pembeda antara perbankan syariah antara ekonomi, saya sebut ya ekonomi syariah ataupun ekonomi yang mungkin itu non syariah gitu. Jadi salah satu pembedanya itu ada di sana. Kenapa riba itu diharamkan, nggak boleh? Karena ada zolim di sana, ada tambahan di sana gitu. Jadi, nah dalam industri bagaimana? Nah mungkin nanti
ini kita bahas dalam lebih lanjut ya, ya gitu. Kalaupun misalnya di perbankan syariah ada juga istilahnya itu bagi hasil ya? Iya, itu bagi hasil. Apa bedanya? Jadi nanti kalau misalnya kalau di perbankan syariah, maka bagi hasilnya ini dalam artian apa? Ada di sana antara minkum, ridho sama ridho gitu ya. Kalau rugi, ya. Kalau rugi mari kita sama-sama. Kalau untung, ayo kita bagi sama-sama gitu. Jadi asasnya itu adalah antara minkum. Bahasa syariahnya apa tuh kalau bagi hasil itu? Jadi kalau bagi hasil itu jadi ada nisbahnya, ada bagi hasilnya gitu ya. Jadi asas utamanya itu adalah antara minkum, suka sama suka, ridho sama ridho. Nah, itu yang menjadi itu tadi keberkahan itu tadi. Nah, gitu. itu kata kuncinya ya. Kalau konvensional yang non syariah itu bahayanya ada riba, dan riba itu zolim ya, bentuknya zolim, itu bahaya sekali. Tapi kalau misalnya syariah ada sama-sama ridho tadi kan, jadi ada bagi hasilnya, jadi sesuai kesepakatan ya, untung sama untung. Kalaupun rugi juga nggak ada yang dirugikan banget, nggak ada yang diuntungkan banget gitu ya. Itu memang maka akadnya itu harus jelas. Akadnya harus jelas. Jadi salah satu pembeda antara konvensional dengan yang syariah itu adalah di akad, Mbak. Jadi di syariah, jadi akad itu sudah saklek, maksudnya dalam artian ketika kita di awal berakad, maka itulah yang akan kita jalankan. Maka ketika di bank konvensional misalnya itu sudah kesepakatan gitu ya, akan ada nanti mungkin di tengah ada perubahan bunga, jadi ada kenaikan dan yang lain-lain gitu ya. Jadi itu yang agak lebih memberatkan gitu ya. Jadi ada tambahan-tambahan yang harus kita bayarkan gitu. Kalaupun sebenarnya konteks bagi hasil ini juga kadang sama aja, bahkan lebih mahal gitu ya. Karena memang ya itu tadi karena sesuai dengan dinamika usahanya ya. Kalau untungnya besar ya nanti disesuaikan. Betul, itu Mbak Vin. Jadi sehingga memang ini yang menjadi tugas utama kita, mengkampanyekan dalam artian terkait dengan ekonomi Islam ini. Bukan hanya sekedar itu bukan hanya bungkusnya saja, ibaratkan itu hanya jilbabnya saja gitu ya, bukan. Tapi ada esensi yang memang harus kita pahami terkait ekonomi Islam ini sendiri, terutama di perbankan syariah begitu. Jadi ini yang udahlah, sehingga bank syariah itu market share-nya memang kita harus akui, itu harus kita dorong bersama. Bayangkan ya Mbak, kita ini adalah populasi muslim terbesar di dunia, muslimnya terbesar di dunia. Tapi market share terkait bank syariahnya itu masih kecil, masih di bawah 10%. Ini seru banget, ini makin seru nih. Ini gimana nih caranya buat bisa meningkatkan? Tentunya harus melek perbankan syariah ya, edukasi perbankan syariah. Oke, Bu Mitra, kita akan bahas lagi nih lebih dalam karena ini sangat seru sekali. Tapi kita jeda terlebih dahulu, kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas tema kita kali ini yang sangat seru, yaitu kuliah perbankan syariah jalan cerdas karir berkah. Nih, bersama dengan Ibu Mitra, langsung dengan Kaprodi Perbankan Syariahnya UHAMKA. Nah, Bu Mitra tadi bilang nih, kita nih umat Islam terbesar di Indonesia, tapi market share-nya kecil, ternyata harusnya kan tinggi kan. Nah, dan tadi juga Bu Mitra udah menjelaskan nih tentang perbedaan konvensional sama syariah. Kalau itu bedanya di akad ya. Mungkin kita kadang menganggapnya sepele, cuma perbedaan kata ataupun akad itu tadi. Tapi jangan salah kan ya Bu Mitra, akad itu justru yang membedakan hal haram. Kayak akad nikah aja kan, ada akad nikah jadi halal kan, kalau nggak ada akad nikah jadi haram. Kalau syariah juga penting itu akadnya gitu. Nah, terkait yang tadi ini juga gimana nih Bu Mitra, biar kita ini sebagai umat Islam terbesar di Indonesia, tapi market share itu juga bisa jadi naik gitu loh, yang tadi rendah jadi tinggi gitu. Nah, jadi memang ini upaya kita bersama dari pemerintahnya, dari masyarakatnya juga pentingnya untuk bagaimana agar lebih care terhadap perbankan syariah ini sendiri gitu Mbak. Apalagi yang memang Muslim ya, kita juga harus lebih melek sebenarnya terhadap sistem kita sendiri dalam konteks demikian. Bicara memang market share ya, jadi ini menjadi PR kita bersama. Banyak hal-hal yang memang harus dilakukan untuk meningkatkan itu. Contohnya market share itu gimana sih? Jadi contohnya market share itu adalah terkait dengan berapa orang sih yang pakai bank syariah, misalnya dari 100, berapa orang sih dari 100 yang pakai bank syariah. Sekarang market share-nya bank syariah itu masih stuck di angka 10%-an gitu ya, paling tinggi di 10%-an. Jadi 100% jadi misal kalau 100 orang
yang pakai bank syariah paling banyak hanya baru 10 orang gitu ya. Nah, Sedih bagaimana? Jadi sebenarnya anekdotnya ada begini Mbak Vin. Bilang bahwasanya orang muslim yang punya uang banyak itu tidak pakai bank syariah. Yang pakai bank syariah bukan muslim yang kaya, konteksnya demikian. Nah, tetapi kalau kita rame-rame dalam menggunakan bank syariah ini, saya pikir juga itu menjadi suatu hal yang bagus ya, yang baik. Nah, tapi gitu ya, usaha-usaha ke sana itu harus ada. Misal, kita harus mengupayakan kampanye penyuluhan terhadap masyarakat kita terkait dengan bagaimana sistem bank syariah ini. Yang kedua, selain itu, selain memang kita harus edukasi masyarakat kita, harus terutama baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya, bagaimana agar mengajak masyarakat kita untuk menggunakan ini. Tetapi setelah mengajak, apalagi nanti kalau misal masyarakat kita diajak untuk menggunakan itu, apa yang harus dilakukan? Maka perbankan syariahnya juga harus perbankan syariah yang kokoh, harus tahan banting, punya daya saing, punya diferensiasi produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu. Jadi misalnya juga nanti bank syariah ini mau rame-rame dipakai nih gitu ya. Sementara ketika sudah hijrah untuk pakai, ternyata secara sistem belum mumpuni, masih hilang masih kalah saing ya. Masih kalah saing. Nah, jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal yang memang harus dipenuhi untuk itu gitu. Jadi nanti kita edukasi masyarakat kita kasih edukasi terkait perbankan syariah, ekonomi Islam agar lebih memakai yang produk kita sendiri gitu ya. Nah, tetapi bank syariahnya sendiri juga harus punya ketahanan, ketahanan dan daya saing agar dipilih masyarakat harus gitu. Bagus juga harus ya, bagus juga pilihan-pilihan produknya juga menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Betul. Jadi memang kita memilih dan yang dipilih juga siap. Nah, jadi sinkron klik dua-duanya. Jadi sama-sama gitu ya Mbak ya. Oke, masyarakat sadar nih terkait penggunaan, terkait ekonomi Islam, terkait perbankan syariah gitu ya. Nah, yang ini bank syariah ini juga harus bersiap untuk dipilih di antara bank-bank yang lain gitu kan. Jadi sehingga jadi klop tuh tadi market share mungkin akan naik, juga edukasi terkait perbankan syariah itu juga akan meningkat gitu kan. Nah, jadi memang ini penting sekali. Jadi harus bersinergi semua nih gitu. Baik masyarakatnya, juga ada dorongan dari tokoh agama, dorongan dari pemerintah, dorongan dari setiap lini untuk menggunakan bank syariah misalnya. Bank syariahnya juga bersiap dengan apalagi sekarang dengan digital Mbak. Inovasi produk itu harus bisa gitu kan. Maka bukan hanya terkait dengan masyarakat sadar nih secara agama memilih secara sadar mereka memilih perbankan syariah. Iya, sudah memilih ya, memilih kan bank syariah. Ada maka aturan nasabah reliabilitas dalam artian nasabah yang mau bagaimanapun bank ini saya tetap memilih bank syariah. Yang loyal ya. Yang loyal, tapi ada juga yang disebut dengan nasabah rasional. Kalau banknya nggak mumpuni misalnya, apa yang mau saya gunakan? Misal saya berpindah ke daerah ini, ternyata nggak mumpuni nih sistem yang mereka punya. Gimana kita mau menggunakan? Nah, berarti ini dia jadi tantangan tersendiri ya untuk pelaku perbankan syariah itu sendiri dari sisi internal itu tadi ya, sisi perbankan dari pihak-pihaknya, pimpinannya di dalamnya yang membuat kebijakan ataupun juga produk-produknya gitu. Misal sekarang alhamdulillah ya, kemarin memang kita punya KNEKS itu yang disebut jadi katalisator Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, menjadi katalisator untuk menggabungkan merger menjadi bank Islam, salah satu bank Islam terbesar gitu ya. Nah, tetapi ada juga kita yaitu tadi banyak ya namanya juga industri Mbak, banyak juga polemik-polemik yang ada. Nah, bagaimana bank ini sendiri memang bersiap untuk dijadikan pilihan. Betul sekali. Gitu. Jadi dua-duanya pas gitu kan, connect gitu tadi kan. Gitu. Baik ya. Sehingga nanti kita setelah misal masyarakat mau ini, nah ini tugas salah satu kampus aja. Gimana tuh dari
perbankan syariah UHAMKA untuk bisa menghasilkan itu tadi SDM yang mumpuni agar nanti ketika terjun di industri juga dia bisa nih melahirkan produk-produk yang mutakhir kan. Betul. Dan edukasi di masyarakat juga bagus. Jadi Mbak, kalau kita di kampus itu di perbankan syariah itu selain memang kurikulum yang kita dekatkan kepada industri ya, kurikulum kita dekatkan kepada industri juga melihat kalau dosen itu ada yang disebut dengan pengabdian masyarakat. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tengah masyarakat. Mahasiswa juga itu ada yang disebut dengan KKS, jadi kuliah kerja sosial. Mereka 1 bulan ada di masyarakat menggali sebenarnya kondisi-kondisi masyarakat, gimana nih terkait dengan perbankan syariah atau ekonomi Islam secara di dalam masyarakat itu gitu ya, sehingga itu kita jadikan menjadi bahan ajar. Gitu. Selain memang teknologi yang berjalan dengan cepat di dalam menyiapkan menyiapkan mahasiswa kita, itu kita mendekatkan kepada melihat industri, sehingga misal sekarang lagi bagaimana teknologi perbankan gitu ya, kita itu banyak menuju ke sana gitu ya. Selain memang terkait digital banking, terus juga mata kuliah kita itu menuju ke sana gitu. Nah, itu digital banking itu kan lagi booming sekali. Betul. Ya. Seperti sekarang apa-apa semuanya itu QRIS. QRIS apa KRIS ya bacanya? KRIS, kalau Bank Indonesia bilangnya KRIS. KRIS ya, KRIS. Semuanya kan KRIS sampai abang-abang yang di pinggir jalan juga kan, abang gorengan pun sekarang pakai KRIS loh. Iya, nanti kan syariah juga, perbankan syariah jangan ketinggalan. Nah, sebenarnya Bank Syariah juga sudah punya itu gitu ya. Itu menjadi quick Indonesian Response ini ya, yang menjadi salah satu kekuatan keuangan di Indonesia, dan sekarang itu sudah diterima di banyak negara, Mbak. Akhir-akhir ini nanti itu di Arab Saudi juga udah bisa pakai KRIS, Mbak. Oh, alhamdulillah. Jadi KRISnya Bank Syariah ya? Bank Syariah. Jadi uang yang di sana itu bisa kembali ke Indonesia gitu ya. Jadi kalau Mbak Vini mungkin jalan-jalan juga ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, kita sudah bisa pakai KRIS. Jadi nggak usah bawa uang cash lagi, nggak usah pakai KRIS juga sudah bisa. Nah, jadi itu inovasi keuangan yang memang ada di Indonesia gitu ya. Nah, itu kan tadi itu kurikulum ya, secara gambaran secara umumnya. Nah, kalau boleh di spill juga nih Bu Mitra ya, mata kuliahnya itu apa aja sih? Terutama mata kuliah basic ya, yang harus diketahui oleh mahasiswa di tingkat awal nih, di tingkat dasar perbankan syariah gitu kan. Tapi simpen dulu ya Bu jawabannya. Karena kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Mitra ya tentang kuliah perbankan syariah, jalan cerdas, karir berkah. Wow, dari judulnya aja dia udah tenang nih ya, jalan cerdas menuju karir yang berkah gitu kan. Cuannya dapet, tapi berkahnya juga dapet ya, Ibu Mitra. Sehat jasmani, rohani, dan mani. Ya benar-benar dan mani gitu. Amin. Nah, tapi kita pengen tahu juga nih, apa sih yang dipelajari di perbankan syariah? Karena kan takutnya juga kayak, mungkin yang belum tahu bayangannya kayak susah gitu, atau mungkin ada istilah-istilah bahasa Arab gitu, atau jangan-jangan banyak belajar agamanya juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gimana nih Bu? Langsung nih ke Kaprodinya nih. Baik, terima kasih Mbak Vin. Terkait dengan kurikulum ataupun pembelajaran yang ada di perbankan syariah UHAMKA, kita ketahui bersama bahwasannya terkait dengan perbankan syariah, maka teman-teman akan ketemu dengan hukum-hukum, kaidah-kaidah gitu ya, keuangan secara Islam bagaimana sih gitu kan. Terus juga bagaimana, maka nanti kita akan belajar muamalah gitu ya. Bagaimana sih sistem ekonomi di dalam ekonomi Islam gitu. Nah, kita akan belajar dari sana. Terus juga secara umum kita juga akan belajar terkait dengan akuntansi keuangan, manajemen resiko, manajemen terkait dengan perbankan gitu ya. Jadi teman-teman juga akan dapat materi-materi yang memang itu untuk menjadi bankir kita bekalin. Jadi selain materi-materi secara teori, nah teman-teman juga itu akan
nanti akan praktek. Ada prakteknya. Ada praktikumnya. Selain memang menjadi mata kuliah, praktikum lab bank syariah, kita punya lab bank mini, Mbak. Jadi itu asik. ada lab. Jadi bisa praktek ya? Atau kayak role play gitu? Iya, kayak role play. Jadi kita punya mata kuliah itu. Jadi memang jadi mahasiswa itu bebas mau jadi apa? Mau jadi CS kah, mau jadi finance di finance-nya kah, mau jadi tellernya kah, mau jadi apa, itu kayak role play, jadi itu bisa gitu. Nah, selain itu mereka juga sudah misal melaksanakan praktikum. Nah, praktik langsung juga ada, Mbak. Jadi nanti di semester jadi nanti di semester 6 mereka itu ada PKL, jadi memang kuliah praktik ke lapangan ya. Jadi nanti selama 3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan karena diminta. Karena diminta ya? Karena diminta. Alhamdulillah, karena bagus. Alhamdulillah. Jadi kalau dalam konteks teacher study-nya kita itu, jadi jadwal nunggu setelah alumni, terus dia bekerja, itu jadwal masa tunggunya itu hanya 3 bulan, Mbak. Jadi anak-anak alhamdulillah cepat, maksudnya diterima gitu ya, diterima kerja. Apakah di bank syariah atau di lembaga keuangan yang lainnya gitu ya. Jadi memang itu kita siapkan dari kurikulumnya. Jadi secara praktikum kita ada, secara teori juga ada. Jadi nggak susah-susah. Kalau belajar bersama itu nggak susah gitu ya. Jadi secara muamalah, secara umum kita akan pelajari semuanya, dan secara praktik juga itu akan kita bekalin. Nah, selain itu, Mbak, selain memang kita siapkan secara teori ya, secara pembelajaran, secara kemahasiswaan, secara kepemimpinan, secara bahasa, kita juga itu punya apa namanya, kita juga siapkan anak-anak kita. Seperti apa tuh? Jadi misalnya gini, kalau dia secara organisasi ya, kita punya HIMA yang memang himpunan mahasiswa jurusan, ada FOSE, jadi ada KC, jadi kelompok studi ekonomi Islam, ada FOSE, mereka tergabung di FOSE gitu ya. FOSE itu apa? Forum studi silaturahmi ekonomi Islam seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi anak-anak ekonomi Islam, anak-anak perbankan syariah ada di sana. Nah, terus juga kita punya program itu KKN dan magang di luar negeri. Yang sudah berjalan itu KKN dan magangnya itu kita di bulan depan kita akan kirimkan ke Thailand, Malaysia sama Singapura. Di yang kemarin-kemarin yang juga sudah berjalan itu ada di Thailand, Kamboja, Arab Saudi, begitu ya, Mbak. Juga. Iya. Keren, jadi anak-anak itu juga melihat apa namanya ya, di luar itu bagaimana, sehingga itu membuat mentalnya, membuat daya saingnya juga itu jadi lebih mumpuni, jadi terasah gitu. Sehingga secara bahasa, secara skill kita asah, secara bahasa juga kita asah, secara organisasi itu juga betul-betul kita tempa gitu. Sehingga nanti ketika dia keluar menjadi alumni perbankan syariah, jadi bukan hanya secara teori, praktik gitu ya, dapat gitu, dan secara mental juga dapat dalam artian karena dia sudah dikirim ke luar negeri, sudah lihat bagaimana keberagaman, bagaimana apa namanya, bagaimana di luar itu studi banding juga juga gitu. Penerapannya di sana seperti apa gitu. Itu menjadi suatu hal yang menjadi apa namanya ya, pembeda modal. Dia untuk nanti setelah alumni mau jadi apa, dia punya kekuatan sendiri. Iya, begitu. Betul sekali, karena tadi udah dibekali dengan berbagai macam itu. Tadi terutama yang menarik itu juga karena ada magang luar negeri ya, jadi tahu nih masyarakatnya seperti apa, terus juga penerapannya seperti apa ya. Itu tadi ilmunya bisa studi banding ya, sekalian diterapin di sini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngambil jurusan perbankan syariah nih ya, Bu Mitra, itu prospek nanti ke depannya profesinya apa aja sih? Apakah memang bekerja di perbankan syariah atau jika bukan non perbankan ya, jika bukan di perbankan syariah tapi masih konteksnya masih dalam keuangan berbasis syariah juga, itu bisa di mana gitu? Jadi kita itu dalam kurikulum kita punya itu yang disebut dengan profil lulusan. Jadi kita punya 4 profil lulusan, Mbak. Yang pertama itu memang menjadi bankir dan apa namanya di keuangan syariah lainnya, terus juga menjadi akuntan, terus juga menjadi peneliti di bidang ekonomi Islam, dan yang keempat itu menjadi kewirausahaan dalam arti atau entrepreneur.
Jadi karena memang kita ditempa untuk itu gitu. Jadi mata kuliahnya memang menuju ke sana gitu. Jadi selain menjadi bankir dan bekerja di industri keuangan gitu ya. Anak-anak juga kita buat menjadi akuntan. Nah, itu kita bekalin akuntansinya harus kuat, statistiknya semuanya itu dibekalin untuk itu. Yang ketiga, itu menjadi peneliti. Jadi sehingga ketika menjadi peneliti ini, anak-anak kita ini, mahasiswa kita ini sering dilibatkan menjadi peneliti oleh dosennya. Jadi menjadi anggota, menjadi banyak. Jadi sudah latihan juga jadi peneliti dengan dosennya bareng betul. ya. Nah, terkait dengan entrepreneur, maka anak-anak ini bisa kalau alumni kita itu mau buat usaha sendiri, mau pengembangan usaha yang memang. Jadi ketika kita research study itu banyak anak-anak yang memang punya usaha sendiri, Mbak. Apakah dia di bidang sudah dijalankan. IT, yang sudah dijalankan atau juga mungkin lagi ongoing ya, gitu. Sehingga kita insya Allah yakin nih anak-anak, kalaupun mungkin ada beberapa yang ada yang jadi guru, ada yang bahkan kalau di Jabodetabek itu kita punya ya Mbak, SMK terkait dengan perbankan syariah. Jadi itu banyak di SMK itu, kaprodinya itu banyak yang lulusan perbankan syariah dari UHAMKA. Beberapa itu, jadi ketika kita, Bu saya jadi kaprodi di SMK ini, wah itu rasanya senang ya, alhamdulillah. Langsung gitu. Jadi bukan hanya menjadi bankir ataupun menjadi di keuangan lembaga keuangan syariah yang lainnya, di bidang pendidikan, di bidang penelitian, di bidang kewirausahaan, insya Allah anak-anak kita jadi mumpuni. Cukup mewarnai ya. Betul. Gak hanya bankir, perbankan, tapi di bidang lain juga pendidikan, entrepreneur, dan peneliti juga kan yang terus berkembang riset. Jadi kemarin itu seminggu yang lalu, Mbak, kita itu saya ketemu dengan salah satu alumni. Memang karirnya itu di bankir. Jadi salah satu yang menjaring talent untuk anak-anak muda yang mau bankir di situ. Sebut salah satu bank syariah yang paling besar di Indonesia. Ya, yang menyaring untuk menjadi talent itu adalah alumni UHAMKA. Wow, ini itu networking banget dong ya jadinya, karena dia menjaring talent, terutama untuk yang lulusan baru. Jadi dia itu ya pintu gerbangnya. Kalau anak-anak mau jadi bankir, salah satu pintu gerbangnya dia gitu. Wah, jadi ternyata ya anak-anak kita cukup mumpuni untuk itu gitu. Jadi nanti sehingga saya kepikiran malah buat, jadi mau buat misal kayak gathering alumni yang sudah bekerja di bankir atau di bank syariah gitu. Kayaknya banyak karena sebagai kaprodi itu cari tahu melalui research study dan yang lain-lainnya. Sehingga ketemu nih banyak ternyata gitu. Alhamdulillah ya. Jadi peluangnya nih bertebaran di mana-mana. Tinggal terus aja dijalin ya untuk konektivitasnya dan juga intensitas mungkin pertemuannya atau gathering antara alumni juga dengan mahasiswa. Betul. Baik ya. Baik Bu Mitra, kita akan lanjut kembali, tapi kita jeda sejenak dulu. Kita lihat dulu nih yang mau lewat kasih nasihat-nasihat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kita lanjut lagi nih bahas tentang perbankan syariah, khususnya kuliah perbankan syariah di UHAMKA bareng dengan Ibu Mitra. Nah, baik Bu Mitra, tadi seru banget mendengarkan penjelasan dari Bu Mitra. Nah, kita pengen tahu juga nih Bu ya, pemirsa juga. Jadi sebenarnya potensi perkembangan perbankan syariah di industri ekonomi saat ini nih gimana sih Bu? Karena kan kita nggak menutup mata juga ada beberapa perbankan gitu yang sudah kolaps gitu kan, bangkrut gitu kan. Jadi gimana nih Bu peluang ke depannya? Terkait dengan peluang perbankan syariah di Indonesia ya. Jadi memang kita lihat ini menjadi, kalau kita lihat di roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK, itu memang ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan terkait seperti edukasi masyarakat, penguatan sistem perbankannya, terus juga kerjasama perbankan dan banyak hal yang memang harus diupayakan bersama gitu ya. Nah, jadi terkait dengan peluangnya, ini kita masih menjadi suatu hal yang
potensi dan peluang itu masih sangat besar, Mbak. Jadi ini masih sangat besar sekali, yaitu tadi mengingat dengan penduduk kita yang besar, terus juga pemerintah kita mendukung, kalaupun mungkin terkesan lambat, tetapi kita masih tetap berjalan dengan sangat baik ya menurut saya ya, di mana bank syariah kita tumbuh, terus juga selain bank syariah, industri-industri keuangan syariah yang lainnya, misalnya di bursa efek kita ada saham syariah kita, ada sukuk yang memang banyak diminati untuk menjadi alternatif investasi yang lain gitu ya. Jadi selain, apalagi sekarang ada bullion, jadi bullion bank dalam artian jadi bank emas. Bank emas, oh iya. Jadi tabungan ini, emas juga kan. Nah itu gimana yang sesuai syariah kan? Jadi itu menjadi satu pilihan juga. Bagaimana investasi masyarakat sudah mulai melek nih terkait dengan investasi, apakah di saham, apakah di sukuk, apakah di emas. Nah, gitu ya. Jadi di mana masyarakat sudah mulai teredukasi dengan baik, maka jadi peluang ini juga semakin meningkat. Selain itu tadi, apakah di dunia perbankan, di dunia pasar modal, maka di sektor halal, wah ya kan, ini juga akan meningkat, di mana memang makanan halal, terus pariwisata halal, pendidikan halal, terus juga dengan kekuatan-kekuatan yang kita punya gitu ya, ini menjadi potensi yang besar, bahwasanya ekonomi Islam ini, perbankan syariah, keuangan syariah ini akan terus tumbuh di Indonesia. Nah, jadi kalau ini juga terus tumbuh, maka harus dibarengi dengan masyarakatnya juga yang harus lebih melek gitu. Jadi lebih melek perbankan atau keuangan syariah ya. Jadi memang masyarakat kita, jadi kalau kita lihat Mbak, pembelajaran terkait dengan finance, pembelajaran keuangan itu jarang diterapkan di sekolah-sekolah kita. Betul. Ya. Mungkin ketemunya nanti setelah dia kuliah itu pun biasanya, kalau dia memilih yang jurusan ekonomi ya, Islam betul. Yang begitu ya, sehingga memang jadi kita nggak terbiasa untuk melek finansial ya, betul. Padahal ya secara nggak bisa kita pungkiri setiap hari kita bicara uang, maksudnya apa efek ataupun juga harapan kita belajar banyak, belajar sampai pendidikan tinggi, itu adalah untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik gitu, pendidikan ekonomi yang bagus gitu, tapi memang jarang kan. Makanya salah satu upaya yang harus didorong pemerintah itu adalah bagaimana keuangan itu menjadi pengelolaan keuangan terutama itu menjadi salah satu pembelajaran yang harus diterapkan mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya, agar nanti ketika dia masyarakat ini mohon maaf misal kepepet, tidak lari ke pinjol yang bunganya sangat tinggi gitu ya, dan itu terus jadi solusi, padahal sebenarnya itu solusi yang menzolimi ya. Betul. Nah, jadi bukan solusi terbaik gitu. Tapi sebenarnya kalau pinjol syariah itu ada nggak sih, Bu? Jadi kalau bicara pinjol syariah ada, mungkin nanti ada daftar-daftarnya Mbak. Terus juga saham syariah ada gitu ya. Itu menjadi alternatif dan pilihan gitu. Tetapi bagaimana ya itu tadi saya sampaikan, bicara terkait dengan perbankan syariah, bicara terkait dengan ekonomi Islam, bukan hanya terkait dengan industri di perbankannya, tapi bagaimana paradigma ekonomi Islam ini harus menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi lifestyle Islami. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita sehingga masyarakat itu secara ekonomi tahu mana yang dibutuhkannya, mana yang diinginkannya, sehingga ini memenuhi kebutuhan itu bisa, yaitu kalau ada bilang sebenarnya pendapatan kita itu bisa memenuhi kebutuhan, tapi tidak bisa memenuhi gaya hidup. Betul sekali. Jadi sehingga masyarakat harus tahu memang mana yang dibutuhkannya, mana yang diinginkannya. Jangan misalnya tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan gitu ya Mbak, ya kan beda ya. Jadi kedinginan. Iya gitu. Jadi tetangga yang beli mobil, dia yang mau nyetir gitu kan. Jadi agak beda dalam artian ini harus dibedakan sehingga lifestyle-nya itu memang menjadi suatu hal yang lebih Islami. Jadi kita punya tagline tuh Mbak. Jadi bicara terkait dengan ekonomi Islam, bicara terkait dengan keuangan ini, maka bagaimana dengan secara Islami gitu ya, kita itu menjalankan syariat yang kondisi yang Islami, maka kita bisa sehat secara jasmani, sehat rohani, serta sehat money. Cakep banget. Jadi itu. Sehat jasmani, sehat rohani dan juga sehat money gitu ya. Jadi itu memang memenuhi itu harus dilakukan dengan kaidah yang Islami gitu ya. Jadi sehingga tidak
Ya, dia tahu mana keinginan, mana kebutuhan, dia tahu mana yang harus dalam kondisi dipenuhi, sehingga keberkahan itu hadir di sana. Betul. Jadi bukan hanya terkait dengan kebutuhan, memang sudah memenuhi kebutuhan, tapi ada misalnya kalau dalam konteks keuangan Islam, kita harus ada yang disebut dengan bersedekah, kita ada berzakat. Jadi berkah-berkah itu hadir di sana. Betul sekali. Gitu. Jadi dapat ya jalan berkah, jalan cerdasnya untuk meraih karir yang berkah, gitu kan, dengan memahami keuangan Islam. Betul. Nah, itu ada di perbankan syariah ini. Insya Allah kan ada di perbankan syariah, kita akan belajar itu. Jadi bagaimana ekonomi Islam ini bukan hanya penerapannya terhadap diri sendiri, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain, terus mengajak orang lain dalam kebaikan, sehingga memang keberkahan Allah itu hadir di sana. Jadi bukan hanya ekonomi Islam ini bukan hanya untuk secara person, tapi ekonomi umat yang membawa keberkahan bagi sesama. Amin. Itulah dia. Jadi keberkahan, kemakmuran bagi sesama tanpa menzolimi diri sendiri dan juga menzolimi orang lain ya, Bu Mitra ya. Jadi itu tadi berkah dunia akhirat ya. Dunia cuannya dapat, akhirat itu juga dapat. Karena sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah. Itu tadi ya. Wow, saya jadi tercerahkan nih bahwa penting sekali untuk belajar tentang keuangan Islam gitu ya, perbankan melalui perbankan syariah ini. Baik, Bu Mitra, harapannya nanti ke depannya gimana untuk perbankan syariah di UHAMKA khususnya? Jadi bicara terkait dengan harapan yang gimana sih? Jadi di perbankan syariah ini UHAMKA itu mengajak kepada masyarakat untuk menjalankan keuangan secara Islami, dan jika ingin memang mengetahui lebih lanjut bagaimana sih perbankan syariah gitu ya, kami hadir di perbankan syariah UHAMKA menunggu kader-kader Muhammadiyah, menunggu anak-anak muda di Indonesia untuk belajar bersama kami. Demikian. Baik, terima kasih Bu Mitra. Baik. Nanti bisa daftarnya di mana Bu Mitra? Website atau langsung kampusnya nih, di kampus yang mana Bu Mitra? Bisa melalui website UHAMKA, bisa juga melalui mungkin mau lihat secara langsung kampusnya, juga pembelajarannya bisa langsung ke kampus di UHAMKA yang ada di Limau, Mbak. Jadi kita ada di Fakultas Agama Islam di lantai 6, begitu. Terima kasih Bu Mitra. Terima Jadi, kasih. untuk tahu lebih lanjut ataupun juga untuk daftar ya, jadi mahasiswa perbankan syariah bisa lihat di websitenya atau langsung datang nih ke kampusnya di Limau lantai 6 ya. Betul. Bisa langsung ketemu sama Bu Mitra ya? Bisa ketemu dengan saya gitu. Oke, jadi di sana Mbak, selain memang nanti juga praktikum di bank syariah, jadi kalau teman-teman yang memang mau misal saya lebih concern ke pasar modal, lebih concern ke saham, kita itu punya galeri investasi. Jadi kita punya galeri investasi syariah, kita kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi pengelolaan secara langsung, teman-teman bisa lihat transaksi saham semuanya itu secara real di sana. Real. Dan ini syariah lagi ya, betul, yang halal ya. Betul. Karena kan investasi biasanya macam-macam, tapi ini juga abu-abu ya, karena jangan investasi bodong ya. Investasi syariah kita ini. Investasi gitu. syariah, baik. Jadi ada galeri syariah juga. Galeri investasi syariah. Galeri investasi kita punya syariah. Itu. Betul. Baik, menarik. Boleh nanti kita kapan-kapan juga berkunjung ya. Kita undang Mbak Vini untuk datang ke kampus kita. Baik, ya. Terima kasih sama TVmu juga ya. Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih Bu Mitra. Kita tunggu undangannya sama tim TVmu juga. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa lihat langsung nanti galeri investasi syariah UHAMKA seperti apa. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Mitra atas pencerahannya, juga tadi informasinya tentang perbankan syariah, kuliah perbankan syariah, di mana itu bisa menjadi cara yang cerdas untuk meraih karir yang berkah. Amin. Amin. Baik, sampai jumpa Bu Mitra dan juga sehat selalu. Semoga nanti bisa dipertemukan kembali juga bersama pemirsa TVmu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vin. Terima kasih semuanya. Baik, dan pemirsa TVmu juga terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir dalam tema kita kali ini, dan tidak terasa sudah waktunya nih bagi saya Vini Auliani bersama juga dengan narasumber saya yaitu Ibu Mitra serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrul minallah wa fatin qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.